Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa tuqan ya rabbal alamin. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa ant. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimakumullah, di sore hari ini di Ramadan pekan terakhir ya, minggu terakhir tepatnya, insyaallah kita akan menghatamkan pembahasan kajian Mandhumah Ahsanil Akhlaq yang membahas kumpulan daripada bait-bait akhlak terbaik yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi langkah kita dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu, dan mudah-mudahan akhlak-akhlak yang kita pelajari bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelumnya kita akan kembali membacakan terlebih dahulu bait-bait dari Nazm atau Mandhumah Ahsanil Akhlaq. Yang terakhir kita sudah sampai di bait keberapa Bapak Ibu? 21 ya? 21. Sekarang kita bacakan dulu dari awal mungkin sampai akhir, karena insya Allah di sore hari ini kita akan hatamkan semua bait-baitnya. Jadi kita baca full dari awal sampai akhir. Qala Nazim hafizallahu ta'ala Syekh Akhmir Mahjad hafizallahu ta'ala dalam manzumahnya Ahsanul Akhlaq, kita baca bersama-sama. Alhamdulillahilladzi qad wahaba ibadahul muqarrabinal adaba thumma as-salatu bis-salami taltaqi ala nabiyyina 'azimil khuluqi wa ba'duha ka ahsanal akhlaqi yalqa biha sahibuhal maraqi fa awwalan ra'ima Allahil adab bitarki ismi wa bi fi'li ma wajab wa husni dhannin wa tawakkulin raja hubbin wa tauhidin wa man khafa naja wakir nabiyahu wa azim sunnatah qaddim ala kullil wara mahabbatah wa birru walidayka wal tuti'huma tafuz wasil ya bunayyar rahima bajil kabiran warhamis saghira wasa'idil dha'ifa wal faqira wa kun syuja'an sabiran karima wa syakiran wa fatinan halima wa dha'anatin wa haya'in warfuqi wa kun aminan wa tawadha wasduqi tahalla bil adli wa bil ihsani wal afi wal wafa'i wal itqani sunil lisana wahfadhil jawariha ahibba kulla muslimin kun nasiha taqabbalin nusha minat thiqati wa kun muhafidhan ala salati wa waqtaka shghalhu bil intifa'i wal mala fahfadhu 'anil dhaya'i bihimmatin ta'allamil mufida wa tali'il kutbatana al mazida wahtarimil kitaba wal muallima wa akrimanna mastata'tal ulama akbil wa ansitanna lil muhaddithi wa qaddimil akbar fit tahadduthi bil khairi fantiqanna wa illa fasmuti wa qabla naqli khaybarin tathabbuti وقدما صلاة الاستخارة إذا هممت ثم الاستشارة وأتبع الخطأ باعتذاري وأتبع الذنب بالاستغفار أفشي السلام صاحب الأخيار لا تؤذي إنسانا أخص الجار وراعي آدب بيوت الناس كغض طرف وكالاستشناس
وأكرم الضيف وكن مبتسما انصر أخاك آثرا المسلما عن كل ما يسوء كن عفيفا حافظ على الصحة كن نظيفا حافظ على الأذكار في الصباح وفي المساء تحظى بالفلاح إذا عطست فاحمدن الله وشمتا من حمد الإله على اليمين طاهرا باكرا وكن لأذكار المنام ذاكرا مما يليق باليمين سمي في أول ثم أحمدا في الختم أحمده جل مصليا على نبينا يا رب نظم فاقبلا. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali pembahasan Manzumah Ahsanil Akhlaq karya Syekh Amir Bahjat hafizahullah ta'ala yang lahir di tahun 1984 Masehi, yang mana beliau merupakan keturunan ulama tanah air Indonesia, yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi rahimahullah ta'ala, yang terkumpul dalam manzumahnya berjumlah 29 bait yang membahas tentang akhlak-akhlak terbaik ya. Dan hari ini insya Allah kita akan hatamkan, diawali dengan memasuki bait yang ke-22. Bait yang ke-22, kata penulis hafizallahu ta'ala, wa ra'i adaba buyutin nasi kagomli torfin wa kalistisnasi ya. Perhatikan adab-adab di rumah orang lain, seperti menundukkan pandangan dan meminta izin. Nah, Masya Allah Bapak Ibu, Islam itu sangat mengatur akhlak. Bahkan sampai ada pembahasan urusan apa? Bertamu gitu. Kalau kita bertamu, diantara adabnya, diantara akhlaknya apa? Yaitu jangan suka tengok sana sini. Suka Bapak Ibu kalau bertamu, iya figurana hargana sabarahannya gitu. Kemudian ini hiasannya kayaknya bagus sekali gitu. Terus izin ke kamar mandi, sambil lewat gang rumahnya teh, lihat kiri kanan lagi foto-fotonya dan seterusnya. Ini bukan daripada akhlak atau adab Islam. Ketika kita berkunjung ke rumah orang, bertamu ya, maka diantara adab atau akhlak yang harus kita tunjukkan kepada pemilik rumah dengan apa? Yaitu tidak menoleh pandangan kemana? Ke arah sana sini gitu. Jangan seperti itu. Dan termasuk ketika kita akan berkunjung ke sebuah rumah dan ketok-ketokan Bapak Ibu ya, itu diantara akhlaknya nggak boleh apa Bapak Ibu? Noong gitu, ke jendela dilihat gitu. Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena adanya pintu untuk apa Bapak Ibu? Fungsi pintu itu untuk apa? Untuk agar manusia diizinkan masuk atau tidak. Sekarang masih ditutup, terus belum diizinkan masuk, udah lihat gitu di kaca teh. Nah, kenapa demikian? Karena agar apa? Kalau perempuan agar tidak terlihat auratnya. Barangkali ketika di rumah ya namanya di rumah ya, berarti nggak menggunakan apa? Hijabnya ya, barangkali seperti itu. Jadi ketika kita berkunjung ke rumah tetangga ataupun teman, itu jangan tergesa-gesa ingin segera dibuka atau tergesa-gesa dengan melihat apa? Di kaca di jendela. Itu nggak boleh ya Bapak Ibu. Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu ya. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumah kalian hingga apa? Hingga meminta izin ya. Meminta izin atau diizinkan. Kalau sudah meminta izin dan diizinkan masuk, maka kita boleh masuk. Tapi kalau diizinkan dan nggak diizinkan masuk, kita masuk gak Bapak Ibu? Ya jangan ya. Mungkin pemilik rumahnya atau tuan rumahnya sedang tidak berkeinginan apa? Dikunjungi gitu. Jadi kita mah nggak usah maksa. Kita nggak usah maksa. Para ulama mengatakan tasta'nisu, yakni meminta izin tuh bukan berarti kita bilang izin masuk, nggak mesti gitu. Cukup apa? Cukup dilihat daripada
tuan rumahnya ridho nggak dengan kehadiran kita gitu. Kalau bapak ibu misalkan berkunjung ke teman, ke tetangga, ke saudara, pas ketok-ketok dibuka tapi mukanya banget gitu ya, kayak nggak mau dikunjungin, ya berarti kita harus tahu diri. Oh pak bu lagi sibuk ya gitu, ya udah nanti lain kali aja saya hadir ke rumahnya gitu. Jadi seperti itu. Ini ditegaskan sama Allah di ayat berikutnya. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum. Jika kalian tidak menemukan seseorang pun di dalamnya, maka jangan kalian masuk sampai diizinkan ya. Ini walaupun ke saudara gitu. Walaupun ke saudara. Jadi ke saudara juga jangan terlalu apa Bapak Ibu? Serabut gitu. Minimal ketok dan ucapan apa? Salah ya. Karena walaupun saudara tetap aja kan ada yang bukan mahramnya juga. Misalkan dengan sepupu itu kan bukan mahram gitu. Nah ini jadi perhatian ya untuk kita semua terkait adab ketika kita berkunjung ke rumah seseorang. Kalau di torfi wakalis dinasi, yaitu seperti menundukkan pandangan dan meminta izin. Kemudian bait ke-23, wa akrimil dhaifa wa kun mubtasima unsur akhaka athiran al muslimah. Bait yang berikutnya kata penulis hafizallahu taala, muliakanlah tamu. Berarti ini adab untuk siapa Bapak Ibu? Adab untuk tuan rumah yang dikunjungi oleh orang lain ketika bertamu kepada kita. Wa kun mubtasima, dan diantara bentuk pemuliaan kita terhadap tamu kita adalah dengan apa? Menampakkan wajah yang berseri-seri gitu. Senang alhamdulillah dikunjungin gitu. Kalau banget berarti ya nggak senang gitu. Jadi diperlihatkan pemuliaan kita terhadap tamu kita. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, atau man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia apa? Memuliakan tamu. Jadi Bapak Ibu, memuliakan tamu dalam Islam adalah bentuk keimanan kita kepada Allah dan hari akhir, bentuk kesempurnaan iman kita gitu. Masya Allah ya, Islam itu sangat mengatur sampai hal sedetail urusan bertamu gitu. Bahkan dalam Islam itu nggak boleh tamu itu bertamu lebih dari berapa hari Bapak Ibu? 3 hari nggak boleh. Kalau bertamu nggak boleh lebih daripada 3 hari. Dan tamu itu yang dikatakan tamu yang dalam syariat itu adalah lebih ke orang yang jarang ketemu atau orang yang jauh gitu. Misalkan keluarga dari luar kota datang ke kita, itu bertamu namanya. Walaupun mubtasima. Nah, jadi diantara hak tamu adalah dengan kita tersenyum kepada tamu kita. Kemudian unsur akhoka athiran al muslimah. Unsur akhoka, tolonglah saudaramu. Gimana kita cara menolong saudara kita Bapak Ibu? Kata Nabi SAW, unsur akhoka zaliman au madzuman. Tolonglah saudaramu yang zalim atau yang menzalimi. Nah Bapak Ibu kalau dengar hadis ini merasa aneh nggak? Kata Nabi SAW, unsur akhoka zaliman au madzuman. Tolong saudaramu yang dizalimi atau yang menzalimi. Aneh nggak Bapak Ibu? Kalau yang dizalimi jelas, ada teman kita dipukul kita bantu gitu. Ada teman kita diejek kita bantu. Dizalimi jelas. Nah sekarang kita kata Nabi suruh menolong orang yang menzalimi. Gimana cara nolong yang menzalimi Bapak Ibu? Ada orang yang ngejek nih, kita bantu yang mana? Yang diejek atau yang ngejek? Yang diejek kan? Nah tapi kata Nabi, unsur akhoka, tolonglah saudaramu yang dizalimi dan yang menzalimi. Nah itulah sama yang menjadi penasaran para sahabat, sehingga para sahabat nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kita nolong yang dizalimi mah mafhum gitu, dipahami, gampang lah gitu, maksudnya dipahami caranya seperti. Tapi ini gimana cara kita menolong orang yang menzalimi gitu? Nah kata Nabi SAW, cara menolong orang yang menzalimi adalah takhudu fawqa yadayhi, ya, takhudu fawqa yadayhi, yaitu kamu menahan tangannya dari apa? Dari perbuatan zalim. Jadi cara kita menolong saudara kita yang berbuat zalim adalah dengan menahannya. Nahan, ngasih apa? Nasihat, memetahan dan seterusnya. Itu cara kita menolong orang yang berbuat zalim. Kalau ada orang yang menuju kepada kebinasaan, ya kita tahan. Itu bentuk kasih sayang kita kepada orang atau saudara kita gitu. Makanya Bapak Ibu ya,
teman yang istimewa itu adalah teman yang bukan hanya ada ketika kita dalam ketaatan, tapi mereka ada ketika kita terjibaku dalam perbuatan maksiat. Dia ingetin, ayo kamu nawain nggak ke masjid gitu. Kamu jangan lakuin ini gitu. Itu bisa membuat kamu celaka dan seterusnya. Itu teman yang istimewa. Dan jarang teman yang sampai ngingetin hal-hal yang apa? Yang mungkin bisa memicu keributan gitu. Nah, ini jarang ya, Masya Allah. Jadi kita menolong orang yang berbuat zalim adalah dengan mencegahnya, maka kita menolong dari hawa nafsunya, atau dengan menolongnya dari godaan setan yang menjerumuskan dia ke dalam perbuatan zalim tersebut, atau kita menolongnya dari dirinya sendiri ya, yang memerintahkan kepada keburukan, dan ini merupakan pertolongan yang baik. Akhironna muslimah, dan dahulukanlah kepentingan sesama muslim. Ini disebutnya asar, Bapak Ibu. Asar itu adalah kita mendahulukan kepentingan sesama muslim. Contoh, urusan ngantri nanti tuh, ngantri berbuka gitu. Yang muda-muda memberikan asar. Asar tuh mendahulukan kepentingan yang misalkan lebih tua. Ketika di bus ada ibu hamil berdiri nggak dapat kursi, yang muda memberikan asar ya, ngelehan asar teh kepada yang lebih tua atau ke ibu hamil tadi. Ini disebutnya asar. Tapi asar ini Bapak Ibu ada yang terpuji, ada juga yang tidak terpuji. Asar yang terpuji tadi seperti tadi, urusan duniawi, ngantri, kemudian urusan bagi makanan dan sebagainya, itu asar. Tapi asar yang tercela apa? Yaitu ketika mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah. Punten, contoh urusan saf sholat Bapak Ibu. Banyak gak yang saf depan kosong tapi mangga kapayun. Ini asar yang kurang tepat. Harusnya kalau ada saf depan kosong, kita yang sangat berpotensi bisa masuk ke saf itu harusnya sama kita diisi, bukan mempersilakan orang lain ya, bukan mempersilakan orang lain, karena itu keutamaan dalam hal ibadah. Jadi kalau ada kaitan keutamaan sama hal ibadah, maka yang pertama adalah dahulukan diri sendiri gitu. Bahkan kata Nabi, kalau seandainya orang-orang itu tahu tentang keutamaan saf pertama, mereka akan berebut Bapak Ibu sampai merangkak. Nah ini kan banyak keutamaan. Cuman karena kita mah nggak kelihatan keutamaannya gitu. Mungkin karena kebodohan kita, karena kita nggak belajar, jadi sok we senang saf depan isi. Atau ada perasaan malu mungkin ya, lebih tepatnya itu seperti ini. Nah ini tidak demikian. Tapi kalau ada urusan ibadah, maka dahulukan diri kita. Kemudian bait ke-24, kata penulis hafizallahu taala, an kulli ma yasu'u kun afifa hafid ala sihati kun nadhifa. Jauhilah segala hal yang buruk dan jagalah kehormatan diri. Hafid ala sihati kun nadhifa. Perihalalah kesehatan dan jadilah orang yang bersih. Masya Allah. Perhatikan dalam urusan akhlak tuh sampai memperhatikan hal kesehatan. Makanya dalam Islam tuh di Al-Quran gimana ayatnya? Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan gitu. Atau apa? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kalian. Jadi muslim itu nggak cukup hanya halal saja, tapi juga halal dan thayyib gitu. Makanya ada istilah halalan thayyiban. Nah, jauhilah segala perkara yang buruk. Pokoknya segala perkara yang buruk yang bisa merusak kehormatan kita, baik perlakuan buruk itu yang membuat teman kita marah, yang membuat guru kita marah, yang membuat tetangga kita marah, maka ditinggalkan. Contohnya apa Bapak Ibu yang membuat tetangga kita marah? Misal nyetel musik kenceng gitu. Ini perbuatan buruk, maka kita tinggalkan. Atau misalkan buang sampah sembarangan, ini perbuatan buruk, maka kita tinggalkan. Jadi pokoknya segala perbuatan buruk yang itu dinilai buruk baik dalam agama ataupun dalam adat kebiasaan masyarakat, maka ditinggalkan. Kullu ma yasu tajannabu. Semua hal yang buruk itu ditinggalkan. Termasuk apa? Termasuk ngomong kasar, ngomong
ngomong yang jorok, itu semuanya ditinggalkan. Hafidz ala sihhati kun nadhifa, dan jagalah kesehatan. Masya Allah, Islam tuh sangat menjaga urusan yang satu ini, yaitu kesehatan. Kata Nabi SAW, al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dhaif. Mumin yang kuat itu lebih utama daripada mumin yang lemah, dan keduanya baik gitu. Tapi yang kuat itu lebih utama daripada yang lemah. Kenapa? Karena dengan kekuatan badan kita, kekuatan jasmani maupun rohani kita, ibadah bisa jauh lebih kuat nggak Bapak Ibu? Bisa jauh lebih kuat. Maka penting untuk dijaga kesehatan kita ya. Mulai dari urusan makanan, urusan olahraga, ya itu semuanya dijaga. Bahkan Islam itu mengatur urusan pakaian, urusan makanan, urusan kebersihan, urusan wangi pun itu diatur. Bahkan diantara hal yang paling Nabi SAW suka itu adalah urusan apa? Pewangian. Nabi itu mencintai apa? Pewangian. Nah, maka kita laki-laki khususnya menggunakan pewangian ini disunahkan ya. Kenapa? Karena fitrah manusia ketika mencium bau yang tidak sedap itu senang atau tidak senang? Tidak senang. Apalagi punten Bapak Ibu kalau lagi sholat. Nah, itu bisa mengganggu saf yang dekat dengan orang tersebut. Makanya mulai dari diri kita Bapak Ibu, sholat kita hadir dalam keadaan wangi, dalam keadaan bersih ya, seka lah gitu kalau bahasa Sundanya mah. Pakai baju yang benar, celana yang benar atau sarungan, terus pakai parfum. Wah, itu orang-orang juga akan melihat tuh Islam tuh ada kekuatan ya, bahkan dari urusan pakaian. Dahulu Bapak Ibu diceritakan dalam sebuah perang, saya lupa perang apa, di zaman Nabi SAW itu ada pengintai dari musuh. Melihat apa coba? Melihat sahabat Nabi itu sedang ngunyah kayu. Terus si pengintai ini pulang ke kaumnya, ke pasukannya. Wahai kaum, demi Allah gitu. Atau dengan bahasa mereka, kaum Nabi Muhammad itu nggak akan terkalahkan. Saya lihat mereka itu bahkan kayu pun dimakan gitu. Padahal lagi apa? Lagi siwakan itu teh. Lagi siwak, lagi gosok gigi. Tahu Bapak Ibu siwak? Ya, sampai kaum kufar tuh mereka ketakutan. Kalian nggak akan menang dari kaum Muhammad. Mereka kayu pun dimakan gitu. Padahal lagi siwakan. Lihat urusan kebersihan tuh bahkan bisa membuat musuh-musuh Islam takut gitu. Nah, kita jaga Bapak Ibu kebersihan. Punten Bapak Ibu, dikatakan zuhud itu bukan berarti punten baju compang-camping gitu ya, gak keurus, kotor, bau badan, enggak. Yang dikatakan zuhud itu adalah mereka yang kuat dalam urusan apa? Melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala gitu. Bahkan dalam hadis bunyinya gimana Bapak Ibu? At-tahuru syatrul iman. Kebersihan, kesucian itu adalah setengah dari keimanan. Kenapa setengah? Coba Bapak Ibu, rata-rata ibadah itu harus taharah enggak? Iya. Baca Quran harus taharah, sholat harus taharah, kemudian bahkan tidur pun disunahkan dalam keadaan taharah, tawaf taharah, kemudian baca Quran. Jadi kebanyakan syariat ibadah itu dilakukan dengan keadaan apa? Bersuci ya. Maka di sini disebutkan dalam baitnya, adapun bait yang pertama kata penulis anku lima yasukun afifa. Ini kaitannya apa? Ini kaitannya sama akhlak yang ada pada diri kita, maknawiyah yang tidak nampak. Adapun yang kedua, hafidz ala sihhati, yaitu akhlak terkait yang zahir yang nampak gitu. Jadi muslim itu adil, urusan sifat-sifat itu dijaga, bahkan urusan pakaian pun, kebersihan pun itu juga dijaga ya. Jadi kita menjauhi segala sesuatu yang dianggap buruk. Kemudian bait yang ke-25. Bait yang ke-25 kata penulis hafizallahu taala, hafidz 'alal adhkari fis shabahi wa fil masai tahdha bil falahi. Jagalah apa? Zikir-zikir. Jagalah zikir-zikir di waktu pagi dan di waktu petang, niscaya engkau akan beruntung ya. Al-adhkar, zikir pagi dan sore itu dalam Islam disyariatkan.
Kita zikir pagi agar Allah menjaga kita dari pagi sampai sore. Kita zikir petang atau zikir sore agar Allah jaga dari sore sampai pagi. Lihat Bapak Ibu, Islam itu, seorang muslim itu hendaknya apa? Menyerahkan segala urusannya, kebutuhan dirinya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa nggak Bapak Ibu lepas dari bantuan Allah walau sesaat? Nggak bisa. Makanya dalam doa, Allahumma aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ainin abada. Ya. Kita memohon kepada Allah agar Allah tidak urusan atau tidak tinggalkan urusan itu kepada kita walau hanya sekejap mata. Artinya kita butuh Allah dan Allah nggak butuh kita, ya. Tapi kita butuh Allah. Maka pastikan hari-hari kita itu diisi dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir pagi Bapak Ibu pernah menghafal tidak? Contoh dalam zikir pagi ada bunyinya seperti apa? Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Atau doa Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk, dan seterusnya. Hasbi Allahu la ilaha illa, banyak ya. Itu zikir yang dibaca di pagi hari. Kenapa kita harus berzikir Bapak Ibu? Karena ada musuh-musuh yang tak terlihat, ya. Siapa mereka? Yaitu setan. Setan nggak kelihatan Bapak Ibu. Setan nggak kelihatan. Kita nggak suka setan. Setan itu menyuruh manusia kepada perbuatan fahsya dan munkar, perbuatan keji dan juga perbuatan maksiat. Mereka mengajak manusia sebanyak-banyaknya agar ikut setan. Kemana? Ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Makanya nanti penghuni neraka itu nyesel ngikutin setan, berhujah ke setan, kamu yang bawa saya. Terus setan angkat tangan juga nanti di neraka. Nah, malah ikut-ikutan saya gitu. Nah, ini bahaya ngikutin setan. Karena bagaimana kita bisa menjaga diri kita dari setan? Yaitu dengan zikir-zikir, ya. Salah satu hal yang bisa kita mengusir dari sihir, ya, dari santet dan seterusnya, dari gangguan jin, gangguan setan adalah dengan memperbanyak zikir. Makanya kata dalam hadis kalau tidak salah, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, tidak dibacakan zikir di dalamnya, itu seperti rumah yang roboh. Rumah yang roboh berarti nggak ditempatin. Rumah yang nggak ditempatin berarti potensinya apa? Banyak jinnya, banyak setannya. Jadi leres tah rumah kosong teh angker teh nggak diisi gitu. Terus kotor kan? Ya kan jin suka tempat yang kotor-kotor gitu. Baik, kemudian yang berikutnya, nah kalau kita berzikir pagi dan petang, maka balasannya apa? Kita termasuk orang-orang yang beruntung. Agar apa? Agar kita ada selalu ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan apapun kita serahkan kepada Allah. Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Kuat, Allah yang menjaga makhluknya, ya Allah yang merawat makhluknya. Kemudian bait ke-26. Bait ke-26 kata penulis hafizallahu taala, idza atashta fahmadannallaha wa syammitan man hamidal ilaha. Jika engkau bersin maka ucapkan alhamdulillah, dan jawablah orang yang membaca hamdalah itu dengan bacaan apa? Yarhamukallah, disebutnya tashmid namanya. Nah, bersin ini Bapak Ibu, siapa yang pertama kali bersin di dunia ini? Kemudian disyariatkan memuji Allah dan kita balas doanya. Nabi Adam alaihissalam. Jadi dalam hadis disebutkan, lama khalaqallahu Adam nafakha fihi ruh. Ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, Allah meniupkan ruh kepada Nabi Adam. Fa'atasha, ya. Kemudian Nabi Adam Nabi Adam hidup dan bersin. Jadi yang pertama kali pas hidup Nabi Adam itu bersin dulu Bapak Ibu. Masya Allah. Kemudian faqala lahu rabbuhu, Allah. Kemudian faqala, Nabi Adam bilang apa? Alhamdulillah. Jadi bersin langsung mengucap alhamdulillah, langsung muji Allah. Kemudian kata Allah, yarhamukallah, ya. Semoga Allah merahmatimu. Jadi ini sudah sejak nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam. Jadi kita amalkan Bapak Ibu. Kalau ada orang yang bersin,
salah satu hak orang yang bersin bagi mereka yang mendengarkan bersinnya itu, kalau ngucapin alhamdulillah maka kita jawab apa? Yarhamu Allah. Kemudian yang bersin jawab lagi, doanya apa? Yahdikumullah. Semoga Allah berikan kalian hidayah gitu. Ini kalau apa? Kalau ngucapin hamdalah. Kalau nggak ngucapin hamdalah nggak usah Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang bersin nih nggak bilang alhamdulillah, nggak usah dikasih doa yarhamukallah, karena nggak memuji Allah ya. Tapi kalau memuji Allah maka kita ucapkan kepadanya yarhamukallah ya. Tapi kalau bersinnya lebih dari 2 kali, kita jawab apa? Syafakallah, karena mungkin dia sakit, pilek atau batuk gitu ya. Jadi kita doakan kalau yang bersinnya lebih daripada 2 kali, jadi 3 kali itu kita doakan syafakallah, karena mungkin sakit ya, bukan lagi naluri untuk bersin. Kemudian bait ke-27, alal yamini tahiran nam bakira wa kun li adhkaril manami dzakira. Tidurlah di sisi kanan dalam keadaan taharah, dalam keadaan suci dan lebih awal, serta ingatlah zikir-zikir sebelum tidur ya. Bapak Ibu rahimakumullah, Islam itu memberikan panduan hidup yang sangat lengkap, dari urusan akhlak kepada sesuatu yang tinggi, urusan cinta, sampai urusan apa? Urusan tidur. Punten, bahkan urusan ranjang pun Islam mengaturnya gitu. Nah, kalau seseorang akan tidur, maka disunahkan tidur dalam keadaan apa? Taharah. Jadi wudu dulu Bapak Ibu kalau mau tidur ya. Wudu dulu. Kemudian kalau udah wudu, datang ke kamarnya, dikeprukkan heula kasuna teh 3 kali gitu. Barangkali ada jin yang tidur di mana? Di atas kasur kita. Kemudian baca zikir-zikir sebelum tidur. Di antaranya apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, atau bismika Allahumma amutu wa ahya. Boleh ya dua-duanya. Bismika Allah, dengan namamu ya Allah, ahya wa amut, kami hidup dan kami mati gitu. Ini doanya Masya Allah. Artinya apa? Artinya kita menyerahkan kehidupan kita itu semuanya di tangan Allah. Kalau ketika kita tidur Allah tarik ruh kita ya, kemudian kita bangun, Allah kembalikan ruh kita. Maka kita memuji Allah ketika Allah mengembalikan ruh kita dengan doa apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menghidupkan kami. Ini seakan-akan Engkau diberikan kesempatan lagi hidup nih. Kau kan kemarin mati nih semalaman gitu tidur. Kemudian Allah berikan kesempatan lagi hidup. Maka kesempatan hidup ini jangan sia-siakan. Awali apa? Awali dengan memuji Allah. Makanya baca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur ya. Nah Bapak Ibu, jadi kalau mau tidur tadi apa dulu? Pertama dalam keadaan taharah. Perhatikan hadisnya Bapak Ibu. Man bata tahiran bata fi sya'arihi malakun la yastayqidu sa'atan minal laili illa qala al malak Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahiran. Masyaallah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidur dalam keadaan bersuci atau berwudu, maka Allah akan kirimkan malaikat bersamanya nemenin tidur kita Bapak Ibu, malaikat. Kemudian setiap kali dia terbangun, guling gasahan gitu ya, ke kanan, ke kiri, bolak-balik gitu, maka malaikat tuh mendoakan dia, Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa fulan ini yang tidur ini karena dia tidur dalam keadaan berwudu. Masya Allah. Lihat, waktu tidur pun kita bisa dapat pahala dan ampunan dosa kalau kita mempraktekkan sunnah-sunnahnya. Kita tidur dalam keadaan berwudu, setiap guling gasahan malaikat apa? Doain Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahiran. Terus Bapak Ibu kalau bangun di tengah malam nih, suka nggak Bapak Ibu lagi tidur tiba-tiba kebangun? Nah, apa yang dibaca doanya? Yang dibaca doanya ketika kita terbangun di malam hari adalah dengan doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu
wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallahi wa la ilaha alhamdulillah, subhanallahi wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Maka apa balasannya? Balasannya adalah kemudian kalau dia berdoa Allahumma gfirli, maka Allah ampuni dia. Kemudian kalau dia berdoa kepada Allah dengan doa apapun, Allah akan kabulkan doanya, Masya Allah. Dan kalau dia sholat, lanjut bangun nih sholat, maka dia akan diterima sholatnya. Ya. Jadi kalau ada orang tidur nih Bapak Ibu, kebangun di malam hari, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillahi subhanallahi, Allahu la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka dia diampuni dosanya. Atau ketika dia berdoa dengan doa apapun, Allah kabulkan doanya. Kalau dia bangun, ambil wudhu, kemudian sholat, maka sholatnya pun diterima. Masya Allah. Susah nggak Bapak Ibu merpatikin ini? Susah ya. Perlu himmah yang kuat, perlu rasa cinta yang kuat kepada Allah, dan perlu latihan membiasakan zikir ya. Dalam Islam tuh semua zikir ada ya Bapak Ibu ya. Keluar rumah ada zikirnya, masuk rumah ada zikirnya, ke masjid ada zikirnya. Punten, mau hubungan badan pun suami istri juga ada zikirnya. Tas harapan Bapak Ibu? Tadi tak acan hafal. Doanya gimana? Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitoni ma razaqtana. Siapa yang doa itu sebelum hubungannya, maka syaitan gak akan pernah mengganggu anaknya. Nah itu diamalkan doanya. Yang belum nikah mah gak bisa mengamalkan. Kemudian, nah maka dari itu Bapak Ibu, zikir-zikir ketika kita mau tidur itu dipraktekkan, diamalkan. Minimal tadi yang paling pendek apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya, ya, itu yang paling pendek. Dikit lagi. Mimma yalikul bil yamini sami fi awwali summah madanna fil khatmi. Makanlah dari yang terdekat denganmu dengan tangan kanan dan ucapkanlah basmalah. Jadi kalau makan bareng nih Bapak Ibu punten ya, satu nampan gitu. Yang bagian sini nggak usah ngambil yang di sana gitu. Jadi kalau makan bareng-bareng, ambillah makanan yang terdekat ya. Di sini ada daging paha, pengennya dada gitu. Udah weh yang dekat aja gitu, nggak usah jauh-jauh. Kemudian makan dengan tangan kanan. Punten Bapak Ibu, makan gorengan nih, jangan kiri kanan ya. Cengeknya di kanan, bala-balanya di kiri, ini salah gitu. Dua-duanya kanan, emang nggak bisa Bapak Ibu? Bisa ya. Cengeknya dicuruk gitu, bala-balanya dicapit gitu. Jadi jangan kiri kanan. Kalau kiri berarti dia tidak mengamalkan sunnah. Dan ucapkan bismillah. Kalau lupa baca apa? Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Dengan namamu ya Allah di awal dan di akhir. Kalau beres makan, baca apa? Baca hamdalah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini kalau baca doa ini setelah makan, dosa-dosanya diampuni yang telah lalu. Insyaallah. Makan aja dosa bisa diampuni. Maka ini semuanya bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, ahmaduhu jalla musalliyan ala nabiyyina ya rabbi nadmi faqbala ya. Penulis tutup dengan kalimat pujian lagi. Alhamdulillah atau ahmaduhu jalla, aku memuji engkau, aku memujinya yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, musalliyan ala, dengan bersolawat kepada nabiyyina ya rabbi nadmi faqbala, kepada nabi kita, wahai Rabb yang wahai Rabb terimalah syair ini gitu. Itu artinya, terimalah syair ini wahai Allah gitu. Nah alhamdulillah maka sudah selesai pembahasan manzuma ahsanil akhlak atau bait-bait terbaik dalam urusan akhlak. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita akhlak yang mulia, akhlak yang baik, sehingga Allah mencintai kita, kita pun mencintai Allah, dan manusia pun senang terhadap akhlak yang kita praktekkan di tengah-tengah masyarakat ya.
Nanti kita akan tutup dengan doa khataman. Sebelum itu barangkali ada yang mau bertanya atau yang ditanya, nanti insya Allah ada door prize ya. Kalau nggak ada yang nanya, yang nanya ya Bapak Ibu ya. Saya yang nanya, silakan jawab. Nanti boleh diambil door prize atau diserahkan nih sama anak-anaknya. Sebaiknya punten. Silakan dijawab ya Bapak Ibu ya yang mau jawab. Pertanyaan pertama, itu ada 4 hadiah kalau tidak salah. Pertanyaan pertama, ini hal mendasar dulu Bapak Ibu. Sebutkan nama buku yang kita bahas ini, siapa penulisnya, lahir tahun berapa, dan keturunan dari ulama tanah air yang namanya siapa. Boleh silakan jawab. Boleh lihat catatan, boleh lihat buku, boleh. Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Kalau nggak ada nanti levelnya diturunin. Ada? Catatannya buka Bu. Iya di situ nggak ada, adanya di materi, di ceramah. Silakan, ada yang mau jawab? Bapak-bapak, ada yang tahu Bapak-bapak? Wah. Siapa yang jawab? Atau sampai lahirnya doang deh, sampai lahirnya doang. Namanya siapa? Syekh siapa? Penulisnya? Kalau saya Bukan. Syekh Amir Bahja. Lahirnya? Iya 19. Kurang, bukan 82. Kurang 2. 1984 Masehi. Baik, cukup. Boleh dibagiin gitu. Pilih aja salah satu. Dibawa aja ke sana. Oh, yang mana dipilih? Pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Yang dibahas dalam buku ini, akhlak yang paling tinggi itu akhlak kepada siapa? Dan sebutkan poin ringkasnya itu gimana akhlak kepada yang paling tinggi ini? Kepada orang tua. Bukan, salah. Boleh ngacung dulu. Silakan, Binja. Poinnya kayak gimana akhlaknya? Pakai mic. Yang paling tinggi akhlak kepada? Akhlak kepada sang pencipta Allah. Betul. Kedua, akhlak kepada makhluknya kayak manusia, tumbuhan, hewan. Iya. Contoh akhlak kepada Allah adalah dengan menjalankan. Terus ada menjalankan dan berarti kebalikan menjalankan? Menjauhi larangannya. Betul. Itu ringkasan poin adab kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Barakallahu fiik. Cukup betul. Silakan diambil hadiahnya. Amin ya. Terus Bapak Ibu boleh sebutkan akhlak yang paling utama terhadap manusia kepada siapa dan sebutkan poinnya. Boleh, Mamah Billy silakan. Poinnya apa kira-kira? Bukan, yang paling tinggi dari manusia kita harus berakhlak kepadanya. Salah. Kurang tepat. Taluk. Enggak dijawab. Siapa yang bisa? Akhlak kepada Rasulullah Muhammad SAW. Betul. Poinnya gimana akhlak kepada Rasul teh? Menjalankan sunnahnya. Masya Allah. Betul. Silakan. Masih ada gitu? Masih ada 3. Yang gampang deh, yang gampang lah. Yang gampang. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, yang berikutnya yang baru dibahas nih masih hangat. Akhlak ketika bertamu gimana? Boleh ngacung. Bapak nih, Pak As, silakan Pak As. Boleh dijawab. Akhlak ketika kita bertamu. Nggak boleh lirik kanan kiri. Terus kalau mau masuk gimana, harus apa dulu? Harus tunduk dan
Bersama, assalamualaikum. Salam. Juga minta apa ke tuan rumahnya? Minta izin, betul. Silakan diambil hadiahnya. Masih ada waktu? Masih ya, dikit lagi. Masih ada lagi? Ada satu lagi. Sekarang sebutkan akhlak ketika mau tidur, punten. Silakan. Bu Ining, silakan. Akhlak mau tidur. Zikir. Terus apa lagi? Toharo, betul. Bersuci. Kalau menghadapnya ke sebelah mana? Menghadap ke kanan. Pakai mic nah. Menghadap ke kanan. Ya, kalau bangun baca doa. Alhamdulillah. Hilladzi Gajiat amanah. ahyan. Cacat tuang lagi mic. Alhamdulillahilladzi ahyana badama amatana wa ilayhin nusyur. Ya betul. Dikasih barakallahu fiik. Masih ada? Habis. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kita tutup akhiri majelis kita pada hari ini dengan doa khatmil kutub ya, atau kita membahas kitab-kitab para ulama. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan semoga ilmu yang kita pelajari bisa menjadi penolong kita di hari kiamat, bukan jadi bumerang bagi kita semua. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma kama yassarta lana tamama hadzal kitab fa'atmim 'alaina ni'mataka bil ilmi nafi wal amali shalih. Allahumma ij'al ma ta'allamnahu hujjatan lana la hujjatan 'alaina warzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa tuqan ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hadzal ilma nuran fi qulubina wa basiratan fi dinina wa sababan li nairi ridhaka wa jannataka. Allahumma hassin akhlaqana kama ahsanta khalqana. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wal a'malana minal riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Allahumma rzuqna sidqa wal ikhlas wal hilma wat tawadhu was sabra was syukr. Allahumma jammilna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma ij'alna min ahsanin nasi akhlaqan wa alyinihim quluban wa asdaqihim alsinatan. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limuallimina wa liman hadara ma'ana wa liman taqala wa liman naqala ilaina hadzal ilma min ulama'il Islam. Allahumma barik fi awqatina wa amarina waj'alna miftahan lil khairi maglaqan lisyarr. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'ani wal ilmi was salah. Allahumma ij'al hadzal majlisa majlisa khairin wa barakah wa qabul bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.